Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bu Roja yang baik hati dan cantik. Gimana kabarnya? Selamat siang juga, Bapak. Alhamdulillah, kabar baik, Bapak. Kabar baik, alhamdulillah sehat ya. Keluarga anak sehat semuanya ya. Iya, Ini Bapak. saya mau bercerita nih tadi tentang rekan kita ya, yang ada yang dipanggil ke sekolah. Dia katanya eh, informasinya bahwa dia mengajar. Kebetulan di supervisi pengawas, ternyata dia ketika mengajar dia tidak menggunakan buku teks tapi menggunakan eh, sumber belajar lain. Terus si pengawas itu bilang bahwa Bapak kenapa belajar itu tidak mengajar pada siswa itu tidak membawa buku. Dia bilang, oh saya walaupun tidak membawa buku tapi saya sesuai dengan kurikulum. Awas, oh saya kurikulum gimana kan nggak ada buku bukti dari buku itu. Ini pengawas itu singkat cerita mungkin dia gitu. Kok sesuai kurikulum tapi menyampaikan dengan sumber pembelajaran lain gitu, tidak sesuai kurikulum dong intinya gitu kan. Mungkin pengamatan pengawas itu seperti itu. Pengawas ngomong kepada sekolah ceritakan. Nah, kalau menurut Ibu gimana nih untuk menyikapi permasalahan rekan kita yang ditegur masuk sekolah atas masukan dari pengawas? Menurut Ibu gimana? Untuk menyikapi rekan tersebut ya, Pak ya, karena dia sudah ditegur oleh atasan gitu. Hanya karena tidak membawa buku teks. Kalau menurut saya itu sah-sah saja loh, Bapak. Karena Iya, apa? Karena dia itu sudah menguasai materi. Jadi kadang kan kita juga sebagai guru itu ingin menunjukkan kalau kita itu, wih, udah materinya udah di luar kepala gitu, sudah saking memahaminya. Jadi nggak harus menggunakan buku teks juga oke, asal sesuai saja dengan apa sih tujuan kita mengajar, sesuai dengan kurikulum. Seperti itu, Bapak. Itu hmm, justru menurut saya itu apa ya, eee, sebuah kebanggaan. Nanti juga siswa pasti akan bangga loh, "Ibu kok mengajarnya udah tanpa teks," gitu, Bapak. iya ya. Tapi mungkin pengawas itu gimana? Dia kan melakukan supervisi itu pengennya sesuai dengan kurikulum, ya sesuai RPP, ya kan? Ya dia pasti kan menggunakan RPP gitu kan, silabus atau modul aja dan sebagainya. Mungkin pengawas melihatnya dari runtuh gimana cara pembelajarannya, ya dari struktur RPP-nya itu gimana runtuhannya. Pasti akan mau menilai ya, supervisi itu kan nilai sukses gitu loh, tapi yang diceritakan kok ya lain gitu. Itu mungkin pengawas yang kita kok lain dengan yang direncanakan oleh mereka sendiri, oleh guru tersebut sendiri. Itu mungkin yang bikin ya tersinggung atau kesal gitu ya, pengawas seperti itu ya. Katanya dia mau mengajar ini dengan rangkuian ini, dengan PP ini, loh dia menggunakan sumber lain. Itu pasti itu ya. Nah, gimana tuh Bu kalau pengawas itu menyikapinya mungkin ya tersinggung gitu dengan sebenarnya ya tersinggung di sini kan tersinggung bagaimana ya, mungkin tersinggung seolah-olah RPP-nya itu tidak sesuai dengan real yang dia apa dia lakukan gitu Bu. Itu gimana Bu kalau seperti itu? Oke, Bapak. Mungkin, itu barusan maksudnya itu si guru tersebut tidak menggunakan, tidak belum memahami rubrik observasinya kali ya, Pak, ya? Jadi dia itu ngasal seperti itu ya, Pak, ya? Ya bisa seperti aja seperti Jadi itu mungkin mungkin ya. si pengawasnya merasa tersinggung karena, sudah ada Hmm. rubrik kok tidak sesuai rubrik observasinya. Hmm. Yang namanya supervisi emang seperti itu ya. Kalau kita supervisi oleh pengawas kita juga pernah ya sudah mengalami ya sesuai dengan RPP aja.
Kalau saya sih ya, rekan kita itu ya kebetulan oleh rekan kita itu mereka dia itu mungkin lagi di luar jalur EPP itu mungkin ya menagihnya. Tapi kalau masa sih semua gitu kan, gitu mungkin seperti itu yang menjadikan ketersinggungan pas sekolah apa pengawas itu ya. Pengawas, oke. Wajar juga sih pas sekolah menegur juga. Itu kalau menurut saya gitu ya. Tapi kalau tanggapan ibu gimana nih solusinya gitu kepada rekan kita itu? Memberikan solusi, nasihat, saran dan sebagainya Iya, gimana? Bapak. Iya, Saran dari dulu ya. boleh. Jadi ketika supervisi itu kita tidak harus langsung mengaduklah ke kepala sekolah. Kita masih bisa ngobrol baik-baik setelah supervisi selesai, si gurunya diajak ngobrol dulu, ditanya dulu. Jadi, gimana ya, si pengawas itu jangan langsung merasa tersinggung tanpa mengetahui sebabnya seperti apa, kenapa. Seharusnya pengawas tersebut tuh nanya dulu ke guru tersebut gitu. Kan biasanya kan kalau di observasi itu ada coaching setelah observasi ya, Pak? Hmm. Nah, seperti itu. Jangan langsung, ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah menegur. Jadi di sana itu ada peran pengawas untuk membina guru tersebut. Dan jika memang guru tersebut membutuhkan atau ingin berunding dengan kepala sekolah, ya kita, berunding bertiga loh, Pak. Jangan langsung dari pengawas ke guru tersebut, gitu. Dari pengawas ke kepala sekolah. Jadi harus ada bertiga, ada pengawas, ada guru, dan ada kepala sekolah di sana. Sehingga salah satunya saya yakin tidak akan merasa tersinggung ketika mengetahui penyebabnya itu apa sih, mengapa seperti itu guru tersebut. Seperti itu, Bapak. Hmm, ya. Jadi sarannya gimana tuh pada rekan kita semua seperti itu? Saran atau kritikan ya membangun lah untuk guru tersebut gitu kan kita itu. Iya. Nanti, ketika saya duduk bersama dengan rekan kita yang seperti itu, saya akan berikan saran untuk mengikuti aturan apa sih yang ingin, apa ya, ingin ditujunya oleh pengawas tersebut ketika melakukan supervisi, untuk membawa buku, teks, meskipun hanya dibuka sedikit saja, setidaknya ada, seperti itu, Bapak. Jadi nanti Hmm. saya akan memberikan sarannya itu, Bapak. Hmm. Kalau kritiknya gimana nih kritiknya orang mereka ini? Kritik membangunnya ini. Kritik membangunnya, eee, paling berupa kalimat tanya, Bapak. Hmm. Kalimat tanya, "Apakah Bapak atau Ibu guru sudah bisa memahami materi tersebut sehingga tanpa buku teks?" Gitu, Pak. Iya. Tapi kira-kira rekan kita menerimanya gimana ya? Apa dia dengan senang hati atau marah? Kadang kita juga kan kalau menerima masukan kritik itu dari siswa atau dari guru lain kan ada yang menerima, ada yang nggak menerima gitu. Iya sih, betul Gimana? juga sih, Pak. Namun biasanya, eee, karena saya sering guyon ya, Pak, ya, sering bercanda sama mereka, kadang saat jeda-jeda tidak terlalu serius gitu ngobrolnya, jadi mereka paham, "Oh iya, dia lagi," tapi bisa diterima gitu. Kadang rekan-rekan juga memahaminya, "Oh iya sih, betul juga," seperti itu. Ya. Jadi kita tetap ya memberikan saran solusi baik buat rekan kita ya. Jadi ya sebagai bahan pelajaran juga bagi kita Bu ya. Bisa nggak sebagai solusi atau bahan pelajaran atau pengalaman kita nanti ke sana bisa dijadikan pengalaman ya Bu? Kamu menurut Ibu? Boleh, pengalaman yang bagus.
Ketika saya mengetahui rekan saya seperti itu, saya tidak akan mengulangi hal seperti itu karena membuat kecewa orang lain, membuat orang, tersinggung itu kan sudah berhubungan dengan hati ya, Pak, ya. Dan saya itu paling tidak bisa kalau untuk, membuat orang lain tersinggung. Iya, baiknya seperti itu ya, Bu, ya. Sepertinya, eee, kita harus memberikan saran gitu ya kepada rekan kita itu dengan baik ya, dengan penuh motivasi yang baik atau atau, dengan pelan-pelan gitu ya kepada siswa itu, kepada guru itu gitu, kepada rekan kita ini. Baiknya, memberikan percakapannya di saat-saat tertentu ya, Iya, sampai Pak. itu ya, Bu. Jangan waktu sampai lagi emosi seolah dia bersalah lah. Kita memberikan saran, solusi dengan baik gitu ya. Uh, Baik Bu, untuk itu kita menurut Ibu saran dan solusi yang tepat dari kesimpulan kita baru bicara ini bagaimana ya menyikapinya semua permasalahan yang dihadapi oleh rekan kita yang runtuhannya dari 1, 2, 3 minggu. Oke, Bapak. Sarannya yang pertama itu mengingatkan rekan ketika ada poin-poin penting dalam supervisi untuk dipenuhi. Di sana kan biasanya sebelum supervisi itu ada rubriknya, itu dipelajari dulu, untuk menyuruhnya dipelajari terlebih dahulu. Mungkin itu sarannya. Kemudian, eee, untuk pengawas, saya harap, nanti itu pengawasnya itu memiliki, sosial emosionalnya itu dibuka gitu loh, Pak. Jangan langsung main seperti itu, harusnya mereka itu merasa, legowo gitu loh, Pak. Kenapa Hmm. sih gitu, jadi kan itu teh untuk mereka berefleksi juga, kenapa sih jadi pengawas itu berefleksi. Jangan sampai merasa tersinggung hanya karena hal yang masih bisa diperbaiki, kecuali memang benar-benar fatal tidak bisa diperbaiki, baru tersinggung. Menurut saya seperti itu, Bapak. Hmm. Oh ya Bu, jadi kita dari percakapan kita dari awal sampai akhir kita bisa merefleksikan ya pada guru itu, kita bisa menyampaikan dengan untuyan saran, kritik, membangun gitu ya, nasihati dan sebagainya. Mungkin alhamdulillah saya sudah mendapatkan jawaban dari Ibu yang cukup luar biasa dan puas sekali ya Bapak Ibu. Bu Ejah, terima kasih atas saran dan masukannya untuk rekan-rekan kita. Oke. Baiklah, kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.